berikut beberapa informasi seputar gereja untuk Anda. Berikut ini adalah jadwal ibadah online GBI Kasih Kristus minggu ini. Kami rindu berdoa untuk Anda. Kirimkan permohonan doa dan ucapan syukur Anda ke nomor yang tertera. Ruang konseling dibuka setiap hari Selasa hingga Jumat pukul 12 hingga 5 sore. Dimohon untuk membuat janji terlebih dahulu ke nomor yang tertera. Abra, ayo baca dan renungkan Alkitab 2 pasal setiap hari. Jangan lupa gerakan berdoa serentak di rumah setiap hari jam 9 malam dengan 10 pokok doa berikut ini. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur, berikut informasi mengenai rekening gereja. Efek pandemi COVID-19 membuat beberapa penjual mengalami penurunan pemasukan. Mari kita saling membantu rekan kita yang berjualan dengan membeli barang dagangan mereka sebagai tanda kasih kita dan peduli kita kepada mereka. Tetap menjadi berkat TMB. Gereja membuka gerakan pelayanan sosial bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk turut membantu rekan jemaat yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan dapat berupa sumbangan atau bantuan sembako. Demikian informasi untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidup.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus hadir di tempat ini, amin. Dia ada bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara di rumah, dia ada juga di tempat ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
Shalom saudaraku, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Saya senang saudara masih setia mengikuti ibadah walaupun kita tidak berjumpa secara langsung. Kita masih beribadah secara online karena keadaan belum memungkinkan kita untuk berkumpul bersama-sama. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum kita menaikkan pujian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami datang kembali kepadamu. Kami memohon Tuhan menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat agar kami ingat akan perintah Tuhan, ingat janji Tuhan, ingat firman Tuhan supaya kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh pengharapan, kami mendapat pencerahan, kami tetap bersukacita walaupun di tengah kesulitan sampai saat ini. Kami mohon Roh Kudus selalu memberikan pengertian-pengertian secara khusus kepada seluruh jemaat. Mungkin pengertian setiap kami berbeda walaupun kami mendengarkan kalimat yang sama dari firman Tuhan. Kami berdoa dan kami meminta dan membuka firman, membuka hati untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, COVID-19 belum berhenti. Jadi sebaiknya kita jangan gegabah untuk hidup seperti normal. Hiduplah mengikuti aturan-aturan yang pemerintah sarankan kepada kita. Begitupun dengan ibadah kita, sampai saat ini kita masih terpanggil ibadah secara online. Hari ini saya memberikan tema firman Tuhan dengan judul Yesus sanggup menenangkan badai. Yesus sanggup menenangkan badai ini terambil dari sebuah kejadian di mana Yesus yang sudah berada dalam perahu bersama murid-muridnya untuk pergi ke seberang Danau Galilea. Mereka mengalami badai hebat. Badai hebat ini saya bisa ilustrasikan sama seperti perahu negeri bangsa kita ini. Di tengah perjalanan bangsa ini menuju pembangunan yang baik, tiba-tiba badai ini datang. Sesungguhnya badai ini bukan hanya dirasa dialami oleh negara kita, tapi hampir seluruh dunia mengalami badai COVID-19. Mari saya akan mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam sebuah perahu bersama murid-muridnya dan Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau atau pergi nyebrang danau. Lalu bertolaklah mereka dan ketika mereka sedang berlayar, entah mereka sudah di tengah perjalanan, entah mereka baru mulai bergerak, di tengah jalan atau mereka sedang berlayar, Yesus akhirnya tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan atau badai ke danau itu sehingga perahu yang mereka tumpangi kemasukan air banyak dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-murid Yesus membangunkan Yesus yang tertidur itu karena kelelahan. Mereka berkata, Guru, kita akan binasa. Maka Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin serta air yang mengamuk itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah murid-muridnya dan heran. Lalu satu dengan yang lain saling berkata, siapa Yesus ini? Siapa gerangan Yesus ini? Sehingga Yesus memberikan perintah kepada angin dan air serta taufan badai dan mereka taat kepadanya. Saudara, cerita ini terambil bahwa setelah Yesus mengajar seharian dari satu wilayah tidak jauh dari Kapernaum, tidak jauh dari Danau Galilea, Yesus ingin beristirahat. Supaya dia bisa beristirahat dan tidak terus didatangi, diikuti orang banyak, Yesus mengajak muridnya untuk menggunakan perahu menyeberang ke danau itu. Nah, akhirnya mereka pergi bersama dengan 12 muridnya ke seberang Danau Galilea.
Karena kelelahan, Yesus coba merebahkan diri, akhirnya tertidur di perjalanan laut itu atau perjalanan danau itu. Tapi tiba-tiba saja badai datang, tofan datang mengamuk. Ya awalnya Yesus tidak merasakan badai itu karena tertidur. Ketika air sudah mulai ingin menenggelamkan perahu kecil mereka itu, dan Yesus dibangunkan. Saudaraku, nah dari situlah datangnya pertolongan Tuhan. Tuhan selalu tepat menolong pada saatnya. Walaupun air telah masuk, tapi Yesus bisa menenangkan keadaan. Saudaraku, dalam perjalanan ini saya ingin mengatakan ada 2 badai yang menerpa perjalanan Yesus, dan ada 2 badai juga yang menerpa bangsa dan dunia ini. Badai yang pertama adalah badai tofan dan gelombang di laut atau di danau Galilea itu. Dan badai yang kedua adalah yang dialami oleh negeri kita dan seluruh dunia adalah COVID-19 dan akan hancurnya ekonomi dunia. COVID-19 itu adalah singkatan dari Coronavirus Disease. Ditemukan virus ini di tahun 2019. Maka COVID adalah singkatan Coronavirus Disease. Nah, mari kita perhatikan untuk badai yang pertama. Badai yang pertama kita temukan adalah di dalam Lukas pasal 8 tadi. Yaitu datangnya badai dikala murid-muridnya dan Yesus tidak siap. Kadangkala badai-badai kehidupan yang lain pun begitu datang secara tiba-tiba. Ya, datanglah tiba-tiba kata firman Tuhan badai ketika mereka di tengah perjalanan. Mungkin juga murid-muridnya sedang beristirahat dan Yesus sudah tertidur. Badai gelombang itu masuk, membawa masuk air makin lama makin banyak. Dan akhirnya jika tidak ditolong Yesus, maka badai itu pasti menenggelamkan perahu yang kecil itu. Jangankan perahu kecil, perahu besar pun dapat ditenggelamkan oleh badai yang sebesar itu. Saudara, sementara badai itu terus mengamuk dan murid-muridnya yang telah coba untuk menyelamatkan sesi perahu itu membangunkan Yesus dan meminta pertolongan Yesus. Karena murid-muridnya sudah berusaha untuk menyelamatkan perahu itu agar perahu itu tidak tenggelam. Dan mereka tahu mereka terbatas, mereka tahu mereka tidak bisa lagi berbuat lain kecuali meminta pertolongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun. Kemudian Yesus tentu tahu keadaan badai itu dan kemudian Yesus berkata serta menghardik. Menghardik itu seperti perintah yang keras. Perkataan yang lebih jelas adalah berhentilah angin dan badai ini. Berhentilah, aku memerintahkan kamu. Berhentilah badai tofan ini. Maka firman berkata, tidak lama kemudian badai berhenti, angin berhenti, ombak pun menjadi reda. Ya, saudaraku, angin pun menjadi reda. Dari situlah Yesus dapat menyelamatkan seisi kapal kecil itu. Dan firman Tuhan mengatakan setelah melihat kejadian ini murid-muridnya makin heran. Siapa Yesus ini yang dilahirkan begitu sederhana tapi melakukan pekerjaan-pekerjaan sangat besar. Di dalam ayat yang ke-25 bagian B dikatakan murid-muridnya saling berkata satu dengan yang lain. Mereka berkata begini, maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan? Nah, karena mereka tidak tahu lebih mendalam tentang Yesus ini. Dan ada banyak orang-orang di Indonesia, bahkan mungkin orang Kristen sendiri belum begitu paham tentang Yesus. Yang nanti akan saya jabarkan perbedaan siapa Yesus dengan nabi-nabi lain. Siapa gerangan orang ini sehingga Yesus dapat memberikan perintah kepada angin, pada air dan badai itu taat kepadanya. Nah, mulailah saya masuk pada bagian yang kedua, saudara. Siapa Yesus ini? Satu kali Yesus pernah bertanya juga kepada murid-muridnya, siapa aku ini? Menurut orang lain dan menurut kamu,
Saya juga ingin bertanya hal yang sama, mumpung kebetulan saya sedang berbicara ini. Menurut orang banyak itu Yesus siapa? Nah, ada yang mengatakan Yesus itu hanya guru agama, Yesus itu hanya nabi biasa, Yesus itu hanya pengajar, ya. Atau Yesus itu adalah inkarnasi dari nabi-nabi yang dulu pernah hidup dan bangkit kembali. Menurut saya itu keliru. Itu yang membuat banyak orang tidak paham tentang Yesus. Bahkan ada orang-orang yang awalnya katanya percaya Yesus lalu pindah ke agama lain. Karena mereka tidak tahu Yesus yang sesungguhnya. Mereka cuma anggap Yesus salah satu nabi-nabi seperti agama-agama yang lain. Saya beritahu Anda sekalian. Jemaat GBI Kasih Kristus harus tahu. Kalau tidak tahu, dengar penjelasan saya hari ini. Yesus lebih dari sekedar nabi. Yesus lebih dari seorang guru. Guru agung, lebih dari itu. Siapa Yesus ini? Sampai taufan badai taat kepadanya. Mari kita perhatikan. Yang pertama kita melihat apa yang sama antara Yesus dengan nabi-nabi. Kalau ada orang berkata, semua agama sama. Nah, karena mereka menganggap nabi-nabi dengan Yesus sama. Bagi saya tidak. Setelah saya menyelidiki jauh belasan tahun, bahkan sudah puluhan tahun, ternyata Yesus berbeda dari yang lainnya. Kesamaannya. Pertama, Yesus itu hidupnya suci. Yesus itu hidupnya benar. Yesus itu hidupnya sederhana. Nah, sama dengan nabi-nabi lain juga. Yohanes Pembaptis juga sederhana. Ya, nabi-nabi lain juga sederhana. Dari Abraham, Yeremia, Yesaya, ya, Yoel, banyak lagi nabi-nabi lain. Sederhana. Tapi yang hebat, Yesus itu tidak sempat menikah. Dia memikirkan misinya yang lain, menikah, punya rumah tangga dan seterusnya. Walaupun saya katakan menikah itu salah. Yesus tidak menikah karena tidak sempat memikirkan hal itu. Yang dia pikirkan bagaimana menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, kesamaan Yesus dengan nabi lain. Nabi lain mengajar, Yesus juga mengajar kebaikan. Jadi kalau Anda berkata semua agama mengajar kebaikan, iya memang. Agama A, agama B, nabi A, nabi B, semua mengajar kebaikan. Ya kalau tidak akan dianggap nabi. Dan mengajar hukum-hukum agama. Saya tahu betul itu. Yang ketiga yang sama Yesus dengan nabi lain adalah nabi suka menolong, sama Yesus juga menolong. Nabi menyembuhkan, Yesus juga menyembuhkan. Nabi melakukan mukjizat, Yesus apalagi. Dan setahu saya pernah membaca satu buku dari agama lain. Yesus adalah nabi yang paling banyak melakukan mukjizat dibanding nabi-nabi yang pernah ada di bumi ini. Nah, sekarang perhatikan apa yang beda dari Yesus. Supaya Anda jangan pindah agama, supaya Anda tidak gampang meninggalkan Yesus. Karena Yesus berbeda jauh, berbeda banyak. Saya hanya sebutkan beberapa saja. Kalau saya mau rajin atau lebih rajin menyelidiki, ada begitu banyak puluhan perbedaan Yesus dibanding nabi-nabi yang ada. Yang pertama, saudaraku, Yesus itu berbeda karena Yesus itu pencipta langit dan bumi. Allah Bapa, Anak dan Allah Firman. Bersama-sama mereka Tritunggal menjadi satu. Allah yang Esa itu menciptakan langit dan isinya. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian, pada mulanya Allah itu menciptakan langit dan bumi. Firman Allah, berfirmanlah Allah, baiklah kita, Allah Tritunggal, Allah pribadi tiga menjadi satu yang Esa, menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yesus itu bukan hanya jadi manusia, sebelum dia menjadi manusia, Yesus itu adalah Allah Firman yang menciptakan langit dan bumi, isi dan manusia. Dan kedua, biar saudara tahu apa bedanya Yesus. Yesus itu Allah Firman yang menjadi manusia. Nabi-nabi yang ada di bumi ini yang mengajarkan agama semua lahir dari rahim mamahnya, dari rahim ibunya, atas benih papahnya, jadi benih ayahnya. Ayah dan ibu itu
memiliki hubungan intim lalu muncullah janin dalam rahim ibunya. Sementara Yesus bukan begitu prosesnya. Yesus itu kata firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus itu berbeda dari yang lainnya. Seperti berikut, pada waktu Maria masih bertunangan dengan Yusuf, belum berhubungan intim, belum menjadi suami, ternyata Maria telah mengandung dari Roh Kudus, bukan benih manusia, bukan benih Yusuf. Allah firman itu yang ajaib masuk ke rahim Maria menjadi daging. Sebelum Yusuf dan Maria hidup sebagai suami istri. Jelas kan? Jadi bukan perselingkuhan, bukan perzinahan juga, tapi bayi kudus. Roh Allah, Allah firman itu yang menjadi manusia masuk ke dalam rahim Maria. Dilanjutkan oleh kitab yang lain, Yohanes. Pada mulanya itu Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah Bapa, dan Allah firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh Allah firman itu. Tanpa Allah firman, Allah Bapa dan Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang jadi di bumi ini. Segala sesuatu dijadikan oleh mereka. Firman itu ayat 14 telah menjadi manusia. Nah, itu namanya inkarnasi. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai sebutan anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu bedanya. Cara lahirnya Yesus jadi manusia pun berbeda dari nabi-nabi yang lainnya. Yang berikutnya, ketiga perbedaannya, Yesus itu datangnya bukan dari bumi seperti kebanyakan kita. Nabi-nabi pun dari bumi, tapi Yesus datang dari sorga. Dan setelah dia mati, bangkit, dia naik ke sorga. Firman-Nya berkata Yohanes 3:13, tak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Telah naik ke sorga selain daripada Yesus yang telah turun dari sorga. Yaitu disebut dengan anak manusia. Selain dari Yesus yang telah turun, dari Yesus itu turun dari sorga. Dan setelah dia mati, dia bangkit, dia menunjukkan kepada murid-muridnya selama 40 hari, dia naik lagi ke surga. Seperti tertulis dalam Kisah Rasul 1, 19 dan 11. Kisah Rasul 1 ayat 9 dan 11. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan, bukan bohong, bukan cerita, bukan hoax, tapi disaksikan oleh murid-muridnya lebih dari 12 orang. Diperkirakan 120 orang lebih, mungkin lebih dari itu, ya, karena yang 120 orang itu melanjutkan di loteng Yerusalem, yang lain pulang, ratusan orang menjadi saksi, dan akhirnya awan menutup pandangan Yesus dari pandangan mereka. Ayat yang ke-11 mengatakan, dan berkatalah mereka itu adalah malaikat Tuhan, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri begini termangu-mangu melihat ke langit? Yesus yang kamu lihat itu terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali nanti dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lihat, semua makhluk di bumi ini, dari rahim ibunya, dari rahim mamanya, termasuk saya, semua nabi pun begitu. Tapi Yesus berasal dari surga. Saudara rugi kalau meninggalkan Yesus. Saudara rugi kalau tidak percaya Yesus. Kalau hanya beragama, semua agama sama. Tapi Yesus bukan agama. Yesus itu Allah yang menjadi manusia, datang dari surga dan sudah dibuktikan kembali ke surga. Sekarang dia masih tinggal di surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang keempat, perbedaan Yesus dari yang lain, nabi-nabi lain. Yesus itu penyembuh. Yesus itu pengusir setan. Yesus itu pembangkit orang mati. Dan Yesus sendiri bangkit dari kematian. Firman-Nya berkata, Yesus penyembuh itu. Firman-Nya mengatakan Yesus menyembuhkan orang lumpuh.
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Tidak ada yang bisa berkata dalam namanya sendiri, dia menyembuhkan orang lumpuh. Dan yang kedua, dia menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gadara dalam Markus pasal 5 ayat 13. Yesus mengabulkan permintaan legion si setan itu. Lalu keluar roh-roh setan jahat itu memasuki dan kemudian memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira jumlahnya 2000 terjun ke jurang dan ke dalam danau, dan mereka dan babi-babi itu pun mati lemas di dalamnya. Yesus mengusir setan, dan yang hebat lagi, Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati terkubur 4 hari. Ada nabi kayak begitu? Nah, ada di kolong langit ini. Jangan saudara pindah agama hanya karena kekompakan. Jangan saudara pindah agama hanya karena tawaran. Jangan Anda meninggalkan Yesus karena pekerjaan. Jangan karena meninggalkan Yesus karena kawan. Lihatlah, tidak ada seorang pun seperti Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Firman-Nya berkata, dan sesudah berkata demikian berserulah Yesus dengan suara yang sangat nyaring dan keras, Lazarus, keluarlah. Orang yang telah mati itu keluar. Lazarus yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada orang-orang sekitarnya, bukalah kain-kain itu dan biarkan Lazarus pergi. Ini bukti bahwa Yesus berbeda dari yang lainnya. Bukti lagi yang lain, yang kelima adalah, bukan cuma satu saudara, Yesus mati disalibkan. Bukan karena dosanya, tapi karena dosa-dosa kita. Dia melakukan penebusan dosa seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 23, 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring ketika ia masih tersalibkan. Ya Bapakku, ya Allahku, ke dalam tangan-Mu lah ku serahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya untuk menggenapi penebusan dosa-dosa kita. Mana ada seorang nabi yang mau mati bagi kita? Dia mati hanya bagi dirinya sendiri. Bahkan dia mati pun tidak sanggup menebus dosa dia sendiri. Hanya Yesus, karena Yesus adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa-dosa kita. Yang keenam, bedanya Yesus dari yang lain. Yesus itu tidak hanya bisa mati. Kalau bisa mati, semua nabi sama bisa mati. Bahkan kita orang biasa pun hanya bisa mati. Tapi kita tidak bisa bangkit dari kematian. Firman-Nya berkata dalam Matius 28 ayat 5 dan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada lagi di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat dia berbaring kosong, hanya kain kafan saja, hanya kain kafan. Tidak ada satu pendiri agama pun dia bangkit dari kematian. Pendiri agama hanya sanggup mati dan tidak bisa bangkit kembali. Semua pendiri agama kuburnya membusuk, jasadnya menjadi tanah kembali. Hanya satu-satunya Yesus yang bisa bangkit dari kematian. Dan yang ketujuh, itu perbedaan Yesus dari nabi lain. Yesus memberi keselamatan. Yesus memberi jaminan. Kalau Anda ditanya pada agama lain, kalau Anda ditanya pada nabi-nabi lain, jika aku percaya kepadamu, kalau aku mati bagaimana? Jawabannya, mudah-mudahan saja kamu diterima di sisi Tuhan. Mudah-mudahan saja kebaikanmu, amalmu, kesalehanmu, perbuatan baikmu ya membawa kamu ke surga nanti. Tapi pada Yesus dia memberikan penebusan dan dia mengatakan jaminan ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang oleh Yesus itu kita dapat diselamatkan.
Dipertegas lagi, bukan cuma satu firman. Firman yang kedua Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun," seperti yang saya katakan tadi, tidak ada satu nabi pun yang dapat membawa kita datang kepada Bapa di sorga, yang bisa menjamin keselamatan kita, kecuali aku saja, kecuali Yesus saja. Dan yang ke-8 perbedaan Yesus dari nabi yang lain. Yesus menyiapkan sorga bagimu. Karena dia menjamin, dia menyiapkan sorga. Sorga adalah tempatnya, sorga adalah rumahnya, sorga adalah wilayahnya. Dalam Yohanes 14 ayat yang kedua mengatakan, di rumah Bapakku, di sorga nanti, di sorga sana banyak tempat tinggal. Jika aku tidak mengatakan seperti ini, kebenaran ini, tentu aku sudah mengatakannya. Tapi aku pergi ke situ, aku sudah naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Saudaraku, betapa hebatnya Yesus ini, yang berbeda dari nabi-nabi lain. Bahkan saya tambahkan lagi yang ke-9, Yesus janji. Yesus janji dan janjinya tidak akan pernah berbohong. Yesus janji akan datang kembali. Yohanes 14 ayat yang ketiga mengatakan demikian. Dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, apabila aku sudah pergi ke sana, bahkan sekarang sudah ke sana, dan setelah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu sekalian yang percaya kepadaku ke tempatku di surga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pada akhirnya Tuhan menginginkan kita bersama-sama dengan Yesus dan orang-orang salehnya. Dalam surat Tesalonika pasal yang keempat 16-17 mengatakan begini. Pada waktu nanti tanda diberi hari kiamat, yaitu pada waktu pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri disertai malaikat Tuhan, dia tidak pakai wakil. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dia turun lagi untuk kedua kalinya. Dan mereka yang mati di dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup akan diubahkan tubuhnya dan akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan ke awan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Betapa hebatnya. Yang ke-10, belum lagi, perbedaannya begitu banyak. Yesus bukan mengajarkan kekejaman. Yesus bukan mengajarkan kekerasan. Yang namanya agama tadi kan mengajarkan tentang kebaikan. Harusnya dasarnya adalah kasih. Yesus mengajarkan kasih sempurna bagi kita. Yesus mengajarkan kasih dituliskan dalam Matius 22:37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih hebat kecuali hukum ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum agama yang lebih tinggi daripada hukum ini. Dan yang ke-11, kalau Anda mau buktikan, silakan. Hingga sekarang nama Yesus, kalau nama Yesaya, Yeremia, Samuel enggak berkuasa. Kalau ada orang kesurupan, aku usir setan dalam nama Samuel, setannya enggak bakal pergi. Tapi kalau Anda pakai nama Yesus itu sangat berkuasa. Bukan kata orang, saya sudah mempraktekkan. Jika ada orang kesurupan, tidak usah pakai lisong, tidak usah pakai kemenyan, tidak usah minta ini minta itu. Tumpangkan tangan saja ke orang kesurupan itu. Sebutkan nama Yesus. Jika engkau percaya, sebutkan nama Yesus, maka setan akan pergi dengan sendirinya. Nama itu berkuasa. Firman-Nya berkata dalam Filipi 2:10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Matius 28 mengatakan, Yesus kemudian mendekati murid-muridnya dan berkata, kepadaku, kata Yesus,
telah diberikan segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi ini. Betapa hebatnya Yesus itu. Itulah yang membedakan Yesus dari nabi-nabi yang lain. Mengapa Anda mesti meninggalkan Yesus? Mengapa kita harus melepaskan Yesus? Kenapa Anda harus percaya kepada agama lain? Sementara Yesus memberikan perbedaan yang sangat luar biasa. Yesus sanggup. Karena Yesus adalah Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini. Pasti sanggup menenangkan badai. Badai apapun Yesus sanggup untuk menenangkannya. Bagian terakhir, saudaraku, ada badai COVID-19 dan kemungkinan ke depan akan ada badai resesi ekonomi. Saudaraku, saya melihat pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang baik. Dibantu dengan swasta, tenaga-tenaga medis, rumah sakit, ya orang-orang yang mampu mengumpulkan dana untuk memberi bantuan agar pertolongan terhadap orang-orang yang terjangkit, pertolongan terhadap orang yang susah dapat diatasi. Yang pertama saya melihat bagian pertama bagaimana pemerintah melakukan langkah-langkah yang baik, langkah-langkah yang positif. Yang pertama, ketika diketahui dengan pasti bahwa corona telah mewabah di Indonesia, pemerintah melakukan karantina. Caranya adalah dimintanya semua masyarakat Indonesia bekerja di rumah. Itu otomatis kantor harus tutup. Kalau toh ada kantor yang dibuka itu digilir waktunya, tidak boleh berdekatan sama lain. Kemudian belajar di rumah. Dan akhirnya sampai gereja pun harus ditutup, beribadah di rumah. Ya, bahkan agama-agama lain pun melakukan hal yang sama. Yang kedua, pemerintah melakukan hal yang lain karena COVID ini tidak berhenti. Pemerintah melakukan peraturan supaya kita yang berada di luar rumah menjaga jarak antar personal, menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan kemudian masih belum juga COVID ini berhenti, lalu pemerintah melakukan PSBB, ya. Lebih lagi pembatasan personal makin meluas, makin melebar, ya, makin menjauh, dan akhirnya meminta semua usaha yang tidak vital untuk ditutup. Tutuplah toko supaya tidak kerumunan banyak orang, tutuplah mal, tutuplah kantor dan lain-lain agar tidak terjangkit satu dengan lain. Yang kelima, pemerintah tentunya harus memberi bantuan sosial. Kalau kantor tutup, mal tutup, toko tutup, perusahaan tutup, ya banyak pegawai ter-PHK. Pemerintah tetap bertanggung jawab memberikan bantuan sosial. Saya mendengar kurang lebih per orang per bulan 600.000 dalam bentuk sembako dan seterusnya. Ya. Kemudian pemerintah tentunya tidak bisa terus menerus karena ternyata COVID ini berjalan terus. Berbulan-bulan, dimulai dari Maret sampai sekarang akhir Mei belum juga selesai. Tidak bisa bantuan ini dilakukan terus menerus, bisa kedodoran atau dengan lain, pemerintah bisa bangkrut, saudaraku. Lalu pemerintah akhirnya berada di persimpangan jalan. Pemerintah mengalami dilema dua hal. Dalam satu hal pemerintah berpikir mana yang mesti diutamakan. Apakah mengutamakan kesehatan? Kalau mengutamakan kesehatan, ekonomi akan hancur. Gitu ya, saudara. Jadi pemimpin, jadi presiden itu tuh nggak enak, ibu bapak. Jadi presiden seperti Pak Jokowi itu kita harus doakan terus supaya Pak Jokowi itu kuat, Pak Jokowi itu sehat. Tidak gampang mengambil sebuah tindakan. Kalau utamakan kesehatan, ekonomi akan hancur. Kalau utamakan kesehatan berarti semua yang berhubungan dengan bisnis, usaha itu harus ditutup. Ekonomi akan hancur. Maka akan datang badai yang berikutnya, badai kesehatan bisa ditangani tapi badai ekonomi hancur. Kalau diselamatkan ekonomi, kesehatan yang hancur, banyak masyarakat yang akan terbunuh. Banyak tenaga medis pun akan terbunuh. Nah, oleh sebab itu akhirnya langkah ada disebut dengan berdamai dengan COVID-19, dengan COVID-19. Damai itu artinya mau berjalan bersama-sama. Karantina mulai dikendorkan. Atau kalau bahasa yang lebih sederhana, hidup mulai menyesuaikan diri. Nah, dimintanya oleh pemerintah, orang-orang yang masih muda dan kuat, yang diperkirakan imunnya hebat,
usia di bawah 45 tahun diperbolehkan keluar untuk mencari nafkah. Diperbolehkan untuk berusaha. Tapi dengan catatan tetap menjaga aturan. Itu kurang lebih yang disebut dengan berdamai dengan COVID. Bagaimanapun COVID tidak akan hilang begitu. Ya, Badan Kesehatan WHO mengatakan COVID, virus ini tidak bisa hilang 1-2 tahun. Maka tidak ada cara lain. Kita tidak bisa mengurung diri terus menerus. Maka jalannya adalah menyesuaikan diri. Sambil mencari nafkah tetap menjaga diri. Sebab itu dalam penyesuaian diri saya menemukan beberapa prinsip. Yang pertama, penyesuaian diri terhadap COVID-19 adalah yang pertama, tetaplah jaga kesehatan. Ya. Yang sehat dianjurkan untuk mencari nafkah. Terutama yang berusia di bawah 45 tahun yang masih muda-muda, kuat, diperbolehkan untuk mencari nafkah. Dengan catatan, ya, dengan catatan adalah menjaga diri dan tetap bertanggung jawab. Yang kurang sehat, yang sudah tua sebaiknya tinggal di rumah. Kalau ada ciri-ciri tertentu mengarah COVID, ya tentu sebaiknya mengkarantina diri sedemikian rupa. Nah, menjaga diri dan bertanggung jawab dengan baik adalah dengan cara menggunakan masker yang baik. Kemudian minum vitamin yang cukup. Kemudian rajin mencuci tangan terutama pada saat menyentuh sesuatu di luar rumah tentunya. Kemudian menjaga jarak di antara seseorang dengan orang lain. Entah berbaris sedang menunggu atau memberi sesuatu, jagalah jarak kurang lebih 1-2 meter. Dengan begitu akhirnya nanti kita bisa melewati. Ekonomi tetap berjalan dengan baik. Kesehatan dapat terawat dan terpelihara. Kita berdoa dan berharap supaya semua badai yang terjadi di tengah bangsa dunia ini dapat dilalui. Bagaimanapun badai tidak akan terus menerus. Badai pasti akan berhenti. Namun kita tidak mengharapkan waktu datangnya badai dapat menghancurkan hal-hal yang banyak. Dapat menghancurkan dan merugikan masyarakat kita. Saudaraku, sesungguhnya kita bisa memaklumi dalam kondisi ini orang mencari nafkah. Kita tidak bisa menghakimi kalau memang dia membutuhkan makan. Tapi kita juga tidak boleh iri kepada mereka yang mungkin punya lebih, bisa mengkarantina diri sendiri di rumah. Dan yang punya lebih saya anjurkan untuk bisa membagi kepada yang tidak punya. Sesungguhnya kita sedang berjuang ya dalam badai yang sama. Badai COVID-19 dan badai resesi ekonomi. Walaupun kita dalam perahu yang berbeda, kita punya badai yang sama. Dan ingatlah ketika badai datang, satu-satunya penolong yang hebat, dia adalah Yesus. Dia Allah, dia Tuhan. Badai tunduk dan taat kepadanya. Mintalah pertolongan di dalam Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa. Kita memohon dia. Jangan putus harap. Jangan berhenti berharap dan berdoa kepada Yesus. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang hebat. Engkau bukan hanya manusia biasa, Engkau adalah Allah yang turun telah menjadi manusia, yang telah berkarya agung, yang berkarya hebat, mulai dari melakukan mujizat, melakukan banyak hal-hal yang spektakuler, mengusir setan, menyembuhkan, mengajar kebaikan, bangkit dari kematian. Engkau bahkan telah naik ke surga, menyediakan tempat surga bagi kami, akan datang kembali sebagai Tuhan, Juru Selamat, penutup kehidupan ini. Engkau adalah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada lagi yang lebih akhir daripadamu Tuhan. Engkau penolong. Jika ada badai, badai akan tunduk kepadamu. Jika ada tofan, tofan akan tunduk kepadamu. Karena Engkau pencipta langit, bumi serta isinya. Kami datang kepadamu mohon, Tuhan tolonglah negeri kami. Tolonglah bangsa kami. Tolonglah pemimpin kami, tolonglah kota kami, tolonglah gereja kami, tolonglah jemaat kami Tuhan, dan tolonglah keluarga kami dan diri kami. Kami sedang mengalami badai dalam perahu kehidupan kami Tuhan. Kami sedang mengalami badai COVID-19.
kami akan mengalami dalam prediksi kami resesi ekonomi. Tolong Tuhan supaya penderitaan ini tidak berkepanjangan. Selesaikanlah badai ini, hentikanlah badai ini ya Tuhan. Karena Engkau yang berkuasa, bukan kami yang berkuasa, Engkau yang berkuasa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berseru, kami meminta. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, walau kesusahan hidup, rumah tangga perahu kita dihempas oleh badai, percayalah Yesus mau menolong kita. Haleluya. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus kan menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Kebun kita tidak menghasilkan, pohon ara gagal berbunga, pohon anggur tidak berbuah, zaitun pun mengecewakan, ladang jadi kering gersang, kambing domba terhalau karena badai, lembu sapi tak beranak cucu. Namun kita tetap setia, kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Badai ini pasti berlalu, badai ini pasti berhenti. Bertahanlah saudara, bersabarlah. Haleluya. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus kan menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan,
wakan. Ladang-ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau sudah. Lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Namun aku kan tetap setia sampai selama-lamanya. Saudaraku, kita tetap mendukung program gereja. Kita masih membantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Dan kita juga akan tetap melaksanakan ibadah perjamuan kudus pada tanggal 7 Juni, awal bulan Juni dengan perjamuan kudus. Jika saudara tidak mendapatkan roti dan anggur, saudara bisa menggunakan roti tawar dan sirup warna merah. Ya, kita akan melaksanakan perjamuan ini pada tanggal 7 Juni mendatang. Di akhir ibadah ini, saya mengajak saudara untuk memohonkan berkat dan penyertaan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita mengangkat tangan. Bapa Surgawi, Engkaulah pemilik perahu kehidupan kami. Walaupun kami punya perahu yang berbeda, Engkau tetap menjadi kepala, kapten kehidupan rumah tangga bahtera kami. Kami sangat percaya Engkau ada di dalam perahu kami. Kami mengundang Engkau masuk ke dalam perahu kami. Saudaraku, marilah kita mengangkat tangan dan meminta, Tuhan tetaplah tinggal menjadi nakoda kapten perahu kami. Tuntunlah kami dengan kasih-Mu yang abadi. Dengan cinta-Mu Yesus yang selalu baru. Dengan kekuatan dan perlindungan Roh Kudus yang selalu bersama kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.